Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Os Magang, yaitu Adi Sadewa, dan kita ada di rumah Kang Is. Kang Isbul adalah pendiri BOSS Bos. Yang kepanjangannya apa, Kang Is? Bodyguard Security Service. Bodyguard Security Service ini sebenarnya kali ketiga sih saya kemarin, karena ada kesalahan teknis, buru-buru, nggak sengaja juga. Dan sekarang tepat ada pembahasan juga. Mungkin langsung aja ya, siapa siapa sih nggak tahu Kang Is. BOSS itu singkatannya BOSS. Nah, kalau di sini saya selalu disuguhin cerutu, sama ngobrol-ngobrol nyantai aja ya Kang ya, nyantai tapi ya maksudnya ada ya terserah sih, tergantung mau orang ngambil hikmahnya, mau ngambil isinya terserah, mau ngambil isinya terserah gitu, itu mah masing-masing. Cuman kita berusaha untuk apa, menjelaskan yang sebenarnya, apa yang kita lihat dan kita nggak pungkiri juga gitu. Ini Kang, saya mau bertanyakan, kemarin itu saya ngeliat di sosial media saya, kali-kali waktu kerja, waktu ngedit, waktu ini juga ada, oh sebenarnya Kang Is nih penjaga, kalau nggak salah penjaga tanah Sunda ya Kang? Penjaga tanah Bandung. PTB. Oh, jadinya penjaga tanah. Emang dari awal penjaga tanah Bandung. Kalau Sunda mah luas ya berarti ya? Atau oh, Penjaga tanah Bandung ya kota Bandung. Kota Bandung. Nah, bukan kesimpulan. Saya ambil, kenapa harus ada penjaga tanah Bandung? Apakah ini opini saya, asumsi saya ya, kira-kira saya, apakah ada intervensi atau menjaga intervensi, atau emang sudah ada intervensi, atau emang lebih ingin menjaga aja Kang? Ya spontan aja. Berawal waktu itu grip siapa? Ini Hercules ya. Pas hari itu dia nyerang PP, sampai ada korban, tumpah darah segala. Ya. Pas saya pikir nggak beres sih, ngaco nih. Masuk Bandung langsung main serang-serang soft power. Wah ini bahaya kalau didiamin, harus disikapi. Maka besoknya saya telepon, Ya, saya kontak teman-teman ormas, ketum-ketumnya, dan saya bicara, kata ketua, ini nggak bisa kita diamin, harus kita sikapi ini jadi di kota Bandung. Kalau dia mau mati terserah di luar, tapi di Bandung ya nggak bisa ini. Saya kontak beberapa panggilan, beberapa ormas besar ya, dan alhamdulillah mereka responnya sangat baik merojong, sehingga akhirnya pendek kata terbentuklah penjaga tanah Bandung. ya terbentuk tanah Bandung, berarti ini saya nggak gini. Berarti kalau responnya sangat baik, sangat diterima, ide Kang Is, berarti ya ini berat. Ini kata-kata dari saya ya, ini asumsi saya, perkiraan saya. Kemungkinan mungkin ada yang diusik mungkin Kang Is. Iya, dia kan nyerang PP waktu itu. Pertama masuk Bandung, reklamasi di Bandung, ujuk-ujuk nyerang. Terlepas ABC kalisannya tapi kan nggak baik. Ketika mereka nyerang kan sudah ada persiapan. Kenapa ada persiapan? Mereka bawa senjata. Nggak mungkin di jalan raya ada parang, ada golok. Pasti persiapan kan. Ya kalau di jalan raya, kalau misalkan dia bawa garpu, ya adalah penjual bakso tahu. Nah, dari situ saya ya intinya Allah kasih pemikiran ke saya. Wah nggak beres ini kalau didiamin. Hari kita ngobrol, karena kalau didiamin dia pasti akan macet di Bandung. Kita bicara Bandung, Ya, akan macet di Bandung. Mereka merasa punya masa banyak, punya backup hebat, punya amunisi hebat.
Ya mereka kan duit gampang, bagi-bagi baju lah apalah untuk merekrut anggota mudah sekali kan. Nah untuk menyikapi ini akhirnya kita berkumpul ngobrol dengan ketua-ketua, wah ini nggak bisa begini. Alhamdulillah para ketua sepakat ya kita bersatu. Jadi intinya untuk menyikapi grip di kota Bandung. Kalau grip bikin ulah di kota Bandung, nyawayan we. Berarti sempat ada tabayun sama gripnya. Nah, Oh belum ada tabayun. Grip dong harus tabayun ke kita. Oh karena tamu. Iya dong. Ketua Jawa Barat ya orang Batak, ketua Bandung orang Batak, ketua Jawa Barat orang mana itu nggak Kupang mana nggak tahu saya. Kan nggak ada. Anggotanya Sunda nanti Sunda sama Sunda diadu-aduin. Oh iya. Mereka yang nikmatin duit, mereka yang keprok, kan nggak bisa gitu. Kan di Sunda mah, Tatar Sunda mah ayah adab. Ya, ada tata ya tata titi. Coba kalau waktu itu mereka masuk Bandung dengan santun, ngobrol baik-baik, ngopi baik-baik, mungkin kita undang mereka juga ngobrol bareng-bareng. Masuk mas. Tapi kalau dia datang ke Bandung dengan power, di Bandung juga banyak power yang nggak kelihatan. Ya. Iya betul kalau itu mam di Bandung karena Bandung merasa baik-baik saja, tapi nggak semudah itu untuk semena-mena di Bandung sih ya. Itu mungkin. Di Bandung mah tunggal kayak Jawa lah. Cuman kan maksudnya adem gitu kan ya, nggak apa. Ya kalau kita meskipun punten gitu juga nggak. Kalau nggak kita sikapi nggak tahu seperti apa kelakuannya di Bandung. Ya kan apapun alasan PP organisasi yang kuat, yang besar. Yang mereka sikat PP artinya kan soft power. Dan PP aja gua sikat, DPW-nya lagi. PP tua lagi, biasanya kan paling tua ya. Gua sikat, apa dia lalu orang yang kecil-kecil. Itu pemikiran saya ya. Pemikiran saya, loncat pikiran saya. Karena saya harus menyikapi kemungkinan yang akan terjadi. Walaupun belum tentu terjadi, tapi harus saya sikapi dari awal. Antisipasi ya. Harus saya sikapi, kalau enggak kan kayak apa ntar mereka di Bandung. Di tempat lain boleh lah, jago di Bandung jangan. Oh dan akhirnya sampai sekarang belum ketemu, belum tabayun, belum. Ya mau ngapain juga. Harus ya seharusnya gini lah, semisal kita masuk rumah orang ya harus pulang luhut ya. Ini ada ketua pantol ya. Makanya buka pantol langsung habis ke dapur kan kesopan. Iya pak, gua pakai ada pas ke Bandung. Ya benar, logikanya gitu. Misal kita namu ke orang, langsung minum, langsung ke dapur, langsung makan. Kan semoga ada. Di Bandung mah semuanya orang-orangnya badel, katamu badel. Tapi jangan dianggap lele gitu maksudnya. Wah, coba nanti tinggali di Bandung mah. Iya sih dari itunya mah ya benar. Karena lama di Bandung saya juga ya, kadang orang juga gini aja lah, kayak orang jualan di pinggir jalan, dia belum tentu nggak bisa apa-apa. Kadang-kadang bela dirinya dia jago, dia nguasai masyarakat kadang-kadang, jadi nggak bisa diukur dari pekerjaan status sosial ya Kang Isya gitu. Ya itu tuh penjaga tanah Bandung itu tuh ada bergabung berapa ormas? 18 ormas dan perguruan. Ormas dan perguruan. Sedangkan bos sendiri kan emang bukan ormas kan? Bos ormas dan ada tempat olahraga. Oh olahraga kan, di fokusnya di olahraga kan? Ya di dua-duanya. Tapi kan saya di sini bukan bicara sebagai bos, karena bos punya ketua umum. Ya. Saya di sini berbicara sebagai koordinator. Oh. Untuk ya soalnya ini nyatuin lah.
menyatukan, kita ngobrol, yang alhamdulillah Responnya kita ada punya satu pemikiran yang sama, akhirnya tuh oh terbentuklah menjaga tanah Bandung. berarti ketika Kang Is nyamperin ketua-ketua umumnya, mereka juga punya pemikiran yang sama. Ya, ada yang sama dan ada yang kasih penjelasan juga. Oh, akhirnya terbentuk 18 Ormas dan perguruan ini satu Oke. bagian. Ada perguruan silat juga. perguruan silat. Kalau nggak salah apa kemarin itu Manggala ya. Ada apa? Pusaka Riksa Diri, Sulawa, Silat Sunda Institute. Kepot Di Kian Santang juga ada perguruan silat. Ya mungkin di Ormas juga ada perguruan lah. Iya. Untuk bela diri. Dewasa. Termasuk BBC juga ikut. Ada BBC Skill, BBC Phantom, BBC Barsel, ada Manggala, ada Giba. Oh iya, ada Manggala di situ ya. Giba, Sinar Banten, Patorado. Ya tapi Ya beberapa. PPKB Banten. ya tapi ujung-ujungnya sekarang udah mereda ini. Mereda gimana? Nggak kayak santer kemarin beritanya kemarin atau emang nggak tahu ya. Tapi ya selama ini kayaknya belum ada masalah apa-apa. Adem-adem aja gitu. Mungkin dia ngitung mungkin. Ya syukur-syukur mah nggak ngitung gitu. Waktu pertama kan santur-santurnya galak banget. Nah, yang saya pengen tanya itu ini kan, itu begitu muncul banyak ya anggotanya banyak mungkin ya anggota ngerekrut dari ormas-ormas lain dengan iming-iming macam-macam lah. Oh, dan orang ini bukan di ormas saja sebenarnya, tapi saya bilang ini ormas ya ada lah di berbagai kajian pengajian atau apa, tapi saya bilangin di sini ormas. Kenapa sih Kang orang mudah mengutuskan orang itu? Nggak tahu juga. Kita nggak ngerti itu. Kita dikasih pikiran loh, kadang-kadang terlalu hormat sama orang. Wah nggak ngerti. Apakah itu efek pengangguran atau efek? Wah nggak paham saya. Nggak paham orang ngutusin orang, perasaan mah biasa-biasa aja. Dan juga kan PTB untuk menyikapi nanti ke depan kalau ada organisasi atau apapun dari luar Bandung yang mau masuk Bandung neko-neko ya wayahnya. Kalau mereka mau cari makan di Bandung, cari makan lah. Tapi baik-baik pakai adab caranya. Yang kurang ajar di Bandung ya. Kalau kurang ajar ya siap-siap aja tutup pensi. Berarti ada aturan. Ya dong. Ada aturan itu. Di Bandung nggak ada penghuninya. Kecuali kalau Bandung hutan belukar, di lingkungan hutan kan ada penghuninya Bandungnya. Ada manusia-manusia ini. Iya. Jadi ya itulah, kalau ya secara simpelnya kalau masuk ke rumah orang harus permisi dulu. Ya bawa adab lah, pakai adab gitu. Jangan tinggal di manini nawa ya. Langsung nyelonong aja Ya. atau mentang-mentang. Kalau pakai adab kan enak, silaturahmi, jadi banyak temen. Tapi kalau pakai power kan semua orang punya power. Sekarang aja selama Prabowo berkuasa aja mungkin dia masih bertahan. Kalau Prabowo udah nggak berkuasa, iyalah. Apa bisa hebat kayak sekarang? Itu bicara logika aja. Kalau logika ya saya tahu itu logikanya, pas ketika Pak Prabowo dilantik jadi ini langsung keluar lah itu. Ya.
Nah, kalau saya kan lebih jauh berpikirnya lebih jauh lagi. Hanya pemikiran. Ini kan unsur politiknya besar juga. Grip dikembangkan. Sabang Merauke mungkin ada. Ingat 98 dibentuk Pam Swakarsa. Ya, Milisi. Pada waktu itu mereka banyak berhadapan dengan demo-demo apa-apa. Dan itu ya. Turun. Mereka ngantemin pergerakan-pergerakan. Karena mereka kan nggak ada, mereka sipil, nggak terbentur dengan HAM atau apapun istilahnya. Iya, karena apa nggak mungkin suatu saat ini grip dipakai seperti itu. Kita bicara loncat dari kepremanan, kita bicara ada politiknya di sini. Saya berpikir sampai situ. Berarti kayak ini dong, kayak tahun 80-an lagi yang preman direkrut untuk ngarungin orang. Oh beda ceritanya. Pam Swakarsa yang dibentuk waktu itu oleh Jenderal Siapalah. Mereka berhadapan dengan masyarakat. Apa nggak menutup kemungkinan ini satu saat nanti akan dipakai untuk berhadapan dengan masyarakat. Walaupun belum tentu ya, tapi saya boleh dong berpikir jauh. Oh boleh. Ya, makanya saya bilang dulu di luar Bandung silakan maaf, tapi jangan macam-macam di Bandung. Karena itu segala kemungkinan nggak ada segala kemungkinan. Intinya jangan macam-macam lah di Bandung. Berarti yang direkrut itu kebanyakan orang sipil, apa emang 90% orang sipil? Ya sipil lah, ada merekrut dari masyarakat itu nggak mungkin. Tapi kan nggak tahu di belakangnya. Oh iya. Kita kan nggak bisa putus sampai ngomong handphone. Iya. Kan nggak bisa ngobrol di situ. Dalam kondisi hari ini. Nggak tahu di belakang. Siapa lagi. Ada tali kemana, jaringan kemana kan ke situ. Ya. Bisa jadi mungkin yang kelima, ke-6, ke-7 bisa jadi. Pokoknya itu aja intinya. Ulama di Bandung. Macam-macam tempat lain terserah. Kan di Bandung jangan. Kenapa saya bicara ini? Karena mereka masuk ke Bandung awalnya aja nggak pantas gitu. Mengkodifikasi tapi numpahi darah. Saya sama Pepe nggak ada keburukan, nggak ada kebaikan. Ini bukan masalah grip sama Pepe, tapi ini masalah ke depan tidak bisa grip ngaco di Bandung. Bukan urusan Pepe, karena dia berani masuk DPW wilayah Pepe diserang. Artinya berani sekali gitu. Pepe bukan takut, Pepe berani. Tapi kan di sini saya bilang politik bermain. Dia nggak lama sudah itu Mas Yapto dipanggil sama KPK. Kan kita nggak bisa kalau melihat sesuatu nggak bisa putus di tengah-tengah kita ambil tarik. Ada runutan dari A sampai Z, nggak bisa A sampai B, A sampai D, A sampai K, nggak bisa. Bisa A sampai Z. Nanti seperti kemudian benang kusut berarti. Ya, kita bicara nggak bisa setengah-setengah. Itu nanti kita bisa memprediksi walaupun belum tentu terjadi. Ya. Bukan ramal ya, ini memprediksi. Kemungkinan yang terjadi A, B, C, D, ya, harus berpikir walaupun belum terjadi. Andai kata terjadi, kita sudah bisa mengantisipasinya apapun juga itu. Ya, antisipasi yang ada terjadi memang antisipasi. Kalau kita nggak ada antisipasi, skeptis atau prediksi sesuatu, sama aja ya harus kita pasang juga. Ya, walaupun belum tentu terjadi. Tapi andai kata terjadi, minimal kita sudah bisa mengantisipasinya. Kalau masalah itu sih, kalau masalah prediksi zaman perang, masalah Konstantinopel itu banyak prediksi kan. Jauh Takutnya gini, ada orang yang memprediksi disamain dengan meramal, bukan jauh. Di perang itu ada prediksi. Itu kan mengira-ngira.
Iya. Ya hampir sama aja nih, tapi meramal, memprediksi, tapi memprediksi kan hasil logika. Iya, hasil logika, hasil langkah Hasil misalnya pemikiran. kita melangkah ke sini, langkah kalau misalkan saya ke kanan, oh ini jalannya jelek, ini kan benar jalannya jelek, atau saya mau jalan ke kiri tapi jalannya bagus tapi jauh, atau saya muter ambil jalan tikus tapi jalannya jelek, itu kan prediksi namanya. Ya simpelnya sih begitu. Nah terbentuknya ini kemarin kan udah ada lampiran itu, ada izin atau ada apa, ada apa komitmen aja Izin dari siapa? oh enggak maksudnya izin dari Harus sudah izin siapa? oh nggak perlu ada izin Yang minta izinnya ke siapa ya? ke pihak yang wajib atau Apa urusannya? oh cuma iya cuma menjaga Minta izin. Ini mah komitmen kita bersama, kesepakatan bersama tanpa perlu izin. Dan kita juga nggak bikin atur sendirian, nggak bikin apa. Ini hanya antisipasi moral. moral Kita bicara moral, kesepakatan, kebersamaan dalam menjaga Tanah Bandung. tanah kelahiran. Ya, relatif Tanah kelahiran, menjaga Tanah Bandung dari yang akan ngaco di Bandung. Kita nggak bikin itu, kita juga nggak ada pengurus, nggak ada apa. Karena kita bukan sebuah organisasi, tapi kita adalah kepedulian dari warga Bandung yang tidak mau kotanya diusir-usir di atas. Tapi saya disclaimer dulu ya. Bagus ya ada pemikiran seperti ini karena apa? Disclaimer dulu, saya tidak menjelekkan kota lain, itu kota saya juga. Bukannya dia karena di Bali juga kan sempat ada pertemuan juga kan. Ada pecalang di Bali. Kan Kan menolak juga kan di beberapa daerah banyak menolak diri. Tidak semulus yang mereka inginkan. Di Bandung kita nggak bisa nolak. Kenapa? Karena mereka sudah ada nenek. Dan kekisruhan mereka baru sekali ini. Warga belum banyak, mungkin yang merasa dirugikan. Tapi kalau banyak warga sudah merugikan, tidak mungkin begini. Kemungkinan menolak. Misalkan mereka marah atau apa. Ini baru kejadian nih kemarin di sorean. Mereka minum jamu nggak bayar. Ada laporan di saya. Kemarin jam 8, jam berapa? Ya tapi ya nggak ada urusan sama kita ya. Tapi sedang jamnya laporin polisi. seharusnya Itu kan contoh-contoh kecil yang abal. atau emang kalau jamunya takut Ya pasti takut lah. keselamatan atau Mungkin usahanya. beberapa orang datang ke minum dan minum jamu nggak bayar. Kejadiannya sebenarnya. Saya baru dapat laporan dari Ayo. Di paling dingin yang paling dingin. Kalau ngomongin bapak satu yang paling dingin. Dan ini teman-teman kalau teman-teman tahu ini kami ini bikin kopi ini bikin sendiri. Bikin sendiri, ini halal dan rasanya hampir mirip Kipas mereka. Gitu. Tapi kalau kipas mereka kan apa ya? Bahasa Sundanya kan gitu. Ini enggak, jadi smooth. Terus kopinya juga kerasa gitu. Ya, dari PPD. Saya kemarin buat surat ke Pak Bensi ke Gubernur wali kota, tapi mereka belum ada respon. Mereka mungkin masih berpikir kita hanya organisasi preman. Yang banyak orang bilang preman itu cuma minta gedor-gedor toko, gedor-gedor kaki lima, dan banyak lagi. Nah di PPD kita punya konsep sesuatu
yang bisa mempekerjakan anggota kita. Kita bahas. Kita organisasi saya maksudnya saya tidak akan minta materi dari pemerintah, minta dukungan duit. Saya minta respon mereka aja. Mendukung kita bukan pengelola duit pemerintah. Saya juga bisa. Apa untuk dukungan aja? Dan dukungan karena nanti kalau kita udah jalan, ngasilin duit banyak, mereka jangan ini saya. Kalau nggak banyak hasilnya. Dan ini kita minimal kita sudah bisa mengerjakan 2.500 anggota yang di bawah. Karena setiap RW itu kita sekitar 50 anggota. Nah kali 20, 50 berapa? 2.500. Artinya anggota kita akan bisa bekerja. Besar kecil ini relatif, tapi yang salah satu. Nah artinya ini kan sudah mengurangi beban pengangguran. Ya. Di samping itu, terbentuknya PTB, di sini ormas-ormas kalengan. Kadang-kadang di antara kita dulu ada benturan, tapi sekarang kan dengan bersatunya ini sudah tidak ada benturan, insya Allah di antara kita. Ini kan sudah mengurangi permasalahan beban. Kalau mereka berpikir positif ya. Nah mungkin Gibran sama Manggala benturan, nah mungkin Bos sama Sindawani Wirabuana benturan, nah mungkin kita dapat kekuatan. Kalau seandainya saya bilang gini, apakah ini bentuk dari hikmahnya? Oh ya itu salah satu menjadi bagian dari itu kan salah satu. Itu kan sudah berapa kemungkinan terakomodir. Ya kita bisa. Kita buat kesepakatan di antara kita nggak ada benturan. Ada permasalahan di lapangan kita selesaikan di kawasan bukan main benturan. Dan disepakati oleh semua ketua umum. Itu kan kebaikan, itu kemajuan berarti. Kemajuan moral, karena kemajuan cara berpikir. Kita kembalikan. Pemerintah berpikir kan seperti itu. Dan kita juga akan mencoba, andai kata ada permasalahan Kota Bandung, kita mencoba menyelesaikan agar tidak terjadi benturan Kota Bandung. Sehingga akhirnya Bandung bisa jadi kota kondisi. Ada perubahan Ya masih saudara semua. Terlepas ada organisasi yang di luar, kita kan masih saudara juga, masa berbeda. Nah tinggal bagaimana cara berpikirnya pemerintah. Kalau mereka pikir negatif ya negatif luar, tapi kalau mereka berpikir positif kan positif hasilnya. Sekarang gini kan, mungkin nggak di Bandung, saya nggak bicarakan di luar, saya bicarakan. Dibahas benturan dengan Manggala mungkin nggak? Nggak mungkin kondisi hari ini. Kalau kondisi hari ini nggak mungkin. Ini ada. Nah, coba dilihat dari sisi dunia. Dan belum ke depan kita akan coba merangkul entah itu geng motor supaya kita rangkul untuk jaga Bandung terus jangan sampai ada tumpah darah, orang yang mati sia-sia di jalan. Kita bicara Bandung, kita bicara keluarga. Belum kita buka lapangan kerja. Sekarang banyak orang-orang dorong toko, dorong kelapa, dorong kelima, daging. Kan mereka nggak punya penghasilan. Jangankan mereka, saya nih, kalau saya lihat pulang ke rumah, lihat anak saya, istri saya terkapar, sakit nggak punya duit, turun saya ke jalan. Oh iya. Kedua di rumah orang yang minta duit orang teman atau di Mataram. Iya. Mana keluarga saya pulang. Kenapa ya pemikiran orang yang hidup di jalan? Nah sekarang kita mencoba di wadah-wadah sementara ini ada bergabung dengan BTB, mereka punya income yang baik. Kita usahakan lapangan. Sudah ada sebenarnya 2 konsep. Sudah ada 2 konsep yang akan kita coba. Ada. Nah kita juga support dari pemerintah, dukungan. Bukan kita datang ke mereka minta duit, enggak. Oh support aja bukan materi orang-orang yang mampu. Support jangan dipersulit, jangan dipersusah oleh sisi birokrasi. Ya, kasih kami kesempatan. Nanti hasilnya lihat. Jangan mereka hanya preman, tukang penta, preman, pandeglang, tapi nggak kasih solusi gitu. Oh iya. Kan mereka teriak,
wah preman, ormas, kasih solusi aku. Ya, cari jalan keluar supaya yang kata mereka meresahkan punya pendapat, punya kepercayaan, punya apa yang benar. Nah dengan PBB, insya Allah kita sudah siapkan, kita sudah punya solusi. Yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat. Karena Dewan Perwakilan kan mewakili. Saya nggak pernah mewakili pendapat saya ke mereka. Nggak pernah saya mewakili pemikiran saya ke mereka, keinginan saya bermanfaat. Saya akan diusaha ya benar. Begitu kan. Kalau dari alur dan namanya juga kan harus mewakili keresahan masyarakat kalau memikirkan peribahasa kan, peribahasa. Nah, ya itu dari impactnya kemarin juga saya kaget ya banyak Jadi ini sebenarnya kalau disikapi dengan positif hasilnya akan positif. ya. Tinggal kembali seperti apa pola pikir mereka. Kan dulu pernah ada Petrus. Ya, 80-an. Petrus nggak perampokan, pembegalan, pemberontakan selesai dengan Petrus. Nggak selesai. Nggak ada 100% Nggak ada hasil apa-apa. Ada salah sasaran. Kita nggak terlepas itu lah. Kita nggak bicara salah atau benar. Tapi menyelesaikan permasalahan atau tidak. Kan yang kita butuhkan penyelesaian masalah. Ya kan? Jangan nyalain di korban. Bukan soal yang korban, selesaikan masalah yang akhirnya oke kata mereka ini ormas preman, tapi dapat menjalani alur yang benar. Bukan di satgas preman. Emang jadi hasil. Oh, maksudnya itu kita duduk bareng, ngobrol, solusinya gimana, jalan keluarnya gimana, mungkin seperti itu. Kalau kita sudah punya jalan keluar dan mereka support ya insya Allah kita akan jalan. Terus kan kalau di sini harus lihat hasil. Lihat hasil dulu, baru ada pahlawan keluar. Kan nggak butuh pahlawan. Ya, biasanya kan gitu, hasil bagus, pahlawan keluar. Kan nggak butuh pahlawan. Ini kan bagus. Dan seperti apa nanti mereka menyikapi keberadaan PBB. Ya mungkin hikmah dari menjalankan Islamnya yang melebar dan menjalan bagaimana agar ormas itu bisa pikirannya bisa berubah. Masyarakat melihat ormas tidak seperti yang kemarin. Ya, saya kaget dong. Pas melihat foto di fotonya, oh ini sama ini dulu pernah berdoa. Ini sama itu kan tapi yang dibuat sama semua ketua bentuk dia. Nah, ini kan anak pacaran. Terus sekarang mereka duduk bersama, bisa duduk bersama, yang dulunya pernah bentrok, sekarang duduk bersama, ya itu kan suatu hal positif. Sangat positif. Sangat positif. Tapi kan kembali lagi pemerintah menyikapinya seperti apa? Ya apapun juga alasannya, kita hanya orang sipil, orang biasa. Apalagi kita berkata predikat preman ABCD apa-apa. Tapi kami juga bisa mendapatkan sesuatu, insya Allah Kota Bandung kita kecil aja. Tapi ingat dari kami ini punya cabang besarnya di Kota Bandung. Ada perwakilan Kota Kabupaten, mungkin pimpinan provinsi. Tapi kan bentuknya kan pasti kita sama regulasi sama birokrasi. Mungkin. Ya, saya bilang tadi kembali ke sikap pemerintah. Dia bicara Kota Bandung Jawa Barat. Kalau mendapat positif, responnya alhamdulillah. Yang udah pasti keberadaan PBB ini tidak akan menjadi burbukan. Insya Allah menjadi baik. Dan kita juga banyak sekali rencana kita. Yang intinya Bandung harus kondusif. Bandung kudu karena
Pemikiran kita setiap berkumpul-kumpul apa tujuan utamanya. Jadi support system lah ya. Jadi masyarakat semua harus khawatir. Kami namanya penjaga tanah Bandung, bukan berarti jaga tanah sengketa. Kami bukan jaga tanah sengketa. Itu menurut saya dengan uang Kita penjaga tanah Bandung. uang dan kuasa atau Artinya penjaga tanah Bandung itu akan menjaga tanah Bandung dari siapapun yang akan mengusik kota Bandung dari luar. intervensi yang Itu ya. Ini disangka penjaga tanah sengketa. Emang perlu dilurusin ya penjaga tanah Bandung itu bukan untuk menguasai Bandung, bukan. Jadi Bukan jadi penguasa Bandung. iya bukan. Dengan ada tujuan Saya lurusin penjaga tanah Bandung itu maksudnya bukan untuk menguasai atau untuk apa ya? Untuk proses yang hal ini enggak, biar Bandung itu terlihat damai, adem, kondusif, nggak ada apa ya orang luar yang semena-mena datang ke sini dengan cara mereka dan aturan mereka, bahwa di Bandung itu ada adab, ada budaya, ada tata krama. Ya itu yang pakai adab. Babak dulur, kurangan musik, kesawaran. Kita malah kurang lurus. Dan itu memakai adab. Cuma kata itu hati. Nah, kalau di simpulin gini aja, ada sebuah rumah ya, di situ ada pos security. Kalau ada tamu nggak bisa masuk gitu aja, harus melalui security. Kepentingannya apa, ininya apa, mungkin seperti itu. Enggak. Mereka masuk Bandung masuk aja, nggak ada yang larang. Kan orang ngaco. Nggak perlu kita izin tertib, misalkan orang B dari Papua misalkan ke Bandung masuk. Tapi orang ngaco di Bandung. Oh, masuk mau bikin kantor, mau bikin Nggak perlu izin tertib, ada kita siapa? Izin tertib. Tapi lu di Bandung jangan ngaco, jangan macam-macam, jangan musik pribumi. Oh, iya. Jangan, iya, ntar jadi bapak-bapak lagi ya, jangan jadi bias lagi katanya. Bebas ya, Bandung bebas menerima bapak-bapak. Cuma ulang ngaco. Ulang ngaco di Bandung. Oh iya, bikin aturan sendiri, bikin itu sendiri. Nah, untuk ya tadi support dari butuh support dari pemerintah. Nah, ini saya mau nanya, nggak dijawab apa-apa. Kebijakan ada yang bagus, ada yang enggak juga ya. Ini di luar konteks tadi saya mau lompat dikit. Untuk anak-anak yang bandel, anak-anak yang nakal, kami juga kalau main dalam bahasa Indonesia. Wah, nggak ngerti saya. Nggak ngerti. Semuanya ada sisi negatif, saya nggak ngerti aja. Apa sih itu berkembang? Mungkin bagus, mungkin ada yang bilang nggak baik. Nggak tahu aja, nggak ngerti. Saya nggak berpikir. Cuman yang pasti anak saya kalau macam-macam nggak ada itu. Kenapa anak saya gitu? Juga kurang jawab apa itu tawaran juga. Oh, ya mengerti ya. Iya. Tapi kalau baik untuk sebagian orang mungkin. Iya. Jadi sah aja lah. Saya nggak menilai baik atau buruk. Ya. Berarti Bandung ya, Bandung aja atau emang satu kabupaten? Mungkin sementara ini kota Bandung. Sementara tidak betul kemungkinan nanti kita punya
perwakilan juga masing-masing ormas ini punya ormas besar ya. Iya. Setiap daerah tidak menutup kemungkinan nanti akan ada penjaga tanah Cianjur, penjaga tanah Tasik, penjaga tanah Kabupaten Bandung, penjaga tanah Bogor. Tidak menutup kemungkinan Dan mereka itu semua bersatu kan kayak Mandala, Bangka yang lain kan bukan hanya di Bandung keberadaan. Ya itu tadi butuh support system pemerintah. Kalau saya kan dulu pernah mengkritik nggak tahu pemikiran saya. Kenapa waktu dulu saya nggak setuju yang teriak sampai digebukin, sampai dianiaya, sampai di apa gitu. Kalau misalkan dulu pemerintah nyiapin difasilitasi gitu ya, ada apa? Sirkuit. Kalau sampai melanggar ya nggak apa-apa. Saya ingat dulu dia nonton balap motor ya. Di mana coba? Di Sen Jakarta. Di situ ada rek balap motor. Oh, sebelum di dulu juga masih SMP nonton di Sen Jakarta. Itu ada rek balap motor. Dia orang angkatan masih tahu. Sekali dua kali di Bandung juga mungkin kalau disiapkan trek balap kan lahan banyak kalau mau. Iya. Dulu banyak. Tapi kan masalah di Jian lebih loba di Jian komplek perumahan banyak kepentingan bisnis. Jadi kalau saya repot kalau bicara masuk ke wilayah itu. Coba salah nah. Ya, maksudnya yang perlu di ini nih, kan Bandung dulu sempat dibilang trendsetter apa namanya kemunculan gangster kayak gitu sebelum kota-kota lain. Yang terkenalnya kan emang di Bandung dari mulai 4 pilar ya, SSC, Rektor, GBL, Riges, sekarang bahkan menyebar sampai ke Jawa Timur. Dan sekarang Bandung akhirnya adem ayem aja. Akhirnya banyak yang menyontoh di situ. Yang di Jogja ya kritis, ya ini. Maksud saya itu tuh terjadi seperti itu emang anak muda ini mencari jati diri atau gimana? Atau ada penggerak atau gimana sih? Cari jati diri mungkin. Karena mereka ribut kan nggak perebut apa-apa. Iya, nggak perebut apa. Kalau ormas ribut perebut lapak. Ya, kalau di motor kan nggak ngerebutin apa-apa. Iya. Kalau SMP, SMA, ya cuma apa yang makan ego aja nggak ya. ngerebutin jatah, nggak ngerebutin apa sih? Iya. Ya alamiah. Cuma cari nama aja. Nah, artinya di situ kan ketidakmampuan pemerintah membina. Menurut saya, kalau pemerintah mampu membina dengan baik, insya Allah akan terjadi. Kan kalau pembinaan banyak sekali. Banyak kalau pembinaan ABCD. Dari segi Nah, olahraga kita harus dan jujur. Ya. Apa yang telah pemerintah lakukan dalam pembinaan anak-anak, khususnya SMP? Karena SMP masa transisi. Ya, masa transisi benar-benar setuju dari situ saya. Masa transisi. Apa yang pemerintah lakukan? Ya, paling jawaban yang klise rumpul gitu. Klisenya bagaimana? Klise. Ya jawabannya klise aja. Kami sudah ada apa masuk ke sekolah dong. Apa di sekolah yang istilahnya?
beberapa kali sekolah di kelas diharapkan murid-muridnya ceramah lah itu tapi kan bukan begitu. Fasilitas kegiatan anak muda sini mah ini sekali. Ini yang ada pun pakai angka. Oh iya. Paham. Segala sesuatu ditentuin dengan angka. Dan itu Kan nggak semua orang punya kemampuan. Iya. Dan kemampuannya bukan begitu Ya kadang-kadang. kan kemampuan materi nggak semua orang siap. Ada yang kaya raya, ada yang menengah, ada yang di bawah. Dan untuk martial art sendiri boomingnya sekarang ya. 8 tahun ke belakang. 8 tahun ke belakang. Dan yang bikin saya kaget, peminatnya cukup banyak. Dan sekarang banyak yang mengarahkan ke martial art untuk apa namanya, jaga diri, untuk olahraga, untuk ini. Tapi ya itu lagi. Ya kembali ke manusianya itu. Kalau apapun olahraga pasti bentuknya baik. Tinggal yang pelaksana olahraganya sendiri seperti apa dalam mengelola olahraga tersebut. Itu juga seperti ya udah tuh. Mungkin kedepannya ya tadi saya singkat, berarti saya ngelurusin penjaga tanah Bandung itu bukan untuk ngejago, untuk menguasai wilayah Bandung, bukan untuk gedor-gedor ini lagi. Jadi emang menjaga tanah Bandung dari hal sesuatu yang tidak diinginkan, Khususnya dari luar kota Bandung, yang akan merusak tatanan kota Bandung. Tapi kalau pemerintah menyikapinya baik akan sangat positif hasilnya. Lihat aja. Di nanti yang ini ntar progres ke depannya saya meluruskan kemarin karena sempat ada kata-kata apalagi nih penjaga tanah Bandung dan kenapa harus dijaga, kan ada ya istilahnya gini ya, ada militer, ada polisi, ada. Nah kemarin waktu kejadian grip sampai batas siapa yang ada yang ngejaga? Sampai bisa kejadian kalau ada yang ini kan nggak mungkin kejadian. Tapi kan kecolongan. Iya. Tapi kecolongan. Nah itu teman-teman mungkin sampai sini. Ntar mungkin episode yang lainnya mungkin ada beberapa ketua-ketuanya yang penjaga biar lebih tahu gitu ya masyarakat, biar lebih tahu arti penjaga tanah Bandung itu jangan dibawa ke pemikiran negatif. Jadi penjaga tanah Bandung itu, ini kata saya, mungkin ini terakhir dari saya, untuk menjaga martabat tanah Bandung. Kalau pemikiran saya bisa begitu. Nah, terjawab sekarang dan ntar mungkin bisa kumpul yang Kangis koordinasi ya, yang mengkoordinasi punya pemikiran. Nanti juga kita tanggal 29 ini kita juga ada kegiatan sosial. Mungkin pertama kita akan bebersih kotor di Masjid Agung. Segala dan mungkin akan banyak lagi kegiatan sosial yang kita lakukan. Dari mana dananya? Dari kita mandiri dulu ya. Iya. Kalau berharap tuh ya itu akan lama, akan menunggu ya birokrasi, tahulah birokrasinya kayak ini, harus ke sini, harus ke sana.
yang ada cuma wacana nggak dilaksanain. Gitu. Oke, mungkin itu. Ntar next kita mudah-mudahan saya dikasih untuk meliput kegiatannya biar bagaimana. Jadi teman-teman di sini nggak ada yang salah paham. Jadi begitu penjelasan dari penjaga tanah Bandung, itu bukan ormas baru, bukan. Itu gabungan dari berbagai ormas. Tadi udah dijelasin sama Kang Is, sebagai ormas dari perguruan, dari ormas perguruan yang merasa peduli peduli dengan tanah Bandung dan hak martabatnya tidak mau diganggu sama orang luar. Ya segitu mungkin penjelasannya. Mungkin ntar next kedepannya mudah-mudahan saya dikasih dan kalian juga dikasih kesehatan, kami juga dikasih kesehatan. Kita kedepannya bagaimana pergerakannya, bagaimana misi-visinya. Mudah-mudahan saya bisa ngeliput di situ dan kalian juga biar nggak salah paham juga. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Is ya untuk waktunya, dan begitulah untuk teman-teman. Jangan lupa ikutin terus Bandung Rumit dan berita-berita dari penjaga tanah Bandung. Masih banyak kemarin juga yang ini apa lagi ya udah dijelasin dari tadi ya. Udah close sampai sini. Ntar penjelasan yang kedepannya akan lebih jelas lagi. Dan tadi kita ngambil hal positifnya aja, kalau kita ngambil hal negatifnya pasti ada gitu. Ya cukup sekian teman-teman, karena udah malam, kami juga butuh istirahat. Oke Kang Is ya, terima kasih Kang Is. Pasnya masih ngerekod. Masih ya.